Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mutiara, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat dan diberi keberkahan. Bicara Tani episode kali ini kita tidak langsung ya. Ini kita sedang di tempat adem ini, namanya di Ciwidey Pile Resort. Tempatnya asik ya, sejuk untuk tempat tinggal semalam 2 malam, oke lah. Bicara Tani episode ini sangat spesial, tapi nggak pakai telur. Spesialnya karena saya nggak sendirian dan ketemu langsung ini dengan petaninya Kang Deden, dan juga ditemani oleh agronomis kita yaitu Kang Emil ya, Pak agronomis Ciwidey sini. Sebelum ngobrol-ngobrol, saya mengingatkan sahabat Mutiara untuk like video ini dan subscribe channel NPK Mutiara TV, dan jangan lupa pentung tanda loncengnya. Media sosial kami lainnya bisa dilihat pada deskripsi video atau layar Anda saat ini. Sekarang kita langsung. Kang Deden, gimana? Sehat? Alhamdulillah, baik Pak. Ciwidey tiris ya. Tiris. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Kita nanti ngobrol-ngobrol nyantai nih Kang Deden. Jadi mungkin kurang lebih 45 menit atau 1 jam lah. Jadi, soalnya banyak pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Kang Deden ini. Tapi sebelum saya nanya-nanya nih, Ciwidey ini gimana pertaniannya? Ya, lagi sulit Pak. Sulit? Jangan sulit lah. Kita perang aja udah sulit ini. Sebenarnya faktor cuaca mungkin sekarang Pak. Oh, memang lebih sulitnya karena faktor cuaca Ya. menghadapi musim hujan. Ya. Ini emang puncaknya ya. Ya, Ini sekarang udah November ini. November, Desember memang orang Jawa Tengah sih bilangnya Desember itu gede-gedenya sumber kan itu. Jadi memang hujannya nanti ya lebat lah. Faktor pertama kali ini sulitnya karena cuaca. Iklim ya. Memang tiap hari hujannya. Iya, tiap hari. Hujannya gede lagi. Gede banget. Iya. Durasinya juga lama. Dari kemarin aja dari jam segini tuh sampai malam. Malam ya. Iya. Masih terus hujan. Sedangkan seledri memang ya tidak begitu butuh air banyak. Iya. Iya. Banyak sebenarnya. Tapi Kalau ya, musim kemarau. Tapi kebanyakan jangan juga. Kebanyakan juga overdosis Pak. Bisa kerendam ya kan. Iya. Oke, pertama nih, nanti mungkin Kang Kamil ini agronomis kita di Ciwidey ya. Iya, Dia Pak. akan menambahkan pertanyaan-pertanyaan, kita saling melengkapinya aja kan. Insya Allah Pak ya. Oke, yang pertama lokasi tanam seledri ini berarti daerah Ciwidey sini apa beda kecamatan? Saya masih daerah Ciwidey sebenarnya, Ciwidey, ya? daerah kecamatan Ciwidey, cuman beda desa dari tempat. Oh, beda desa dari tempat ini ya. Desa Penyocokan. Oh, penyocok kan? Ya. Harusnya cocok. Oh, namanya itu udah penyocok. Nih, ceritakan dong luasan Kang Deden ini berapa sih untuk? Terakhir kemarin saya nanam melihara seledi itu sekitar kurang lebih ke 300 tumbakan lah. 300 tumbak itu 350. sekitar 5.000 meter persegi. ya 5.000-an ya. Ya. Oke. Nah, terus itu luasan segitu emang ideal untuk nanam seledri. Kalau buat petani kecil, Hmm. buat saya gitu kan, ya ideal lah. Ya menyeimbangkan budget modal gitu kan. Oke. Kalau misalkan di semuanya ditambahin lebih dari segitu, ya otomatis biaya operasional juga nambah gitu. Celakanya petani kan kalau bisa jangan sampai banyak utang gitu. Oke. Kalau nggak punya modal. Setuju saya. Setuju. Sekarang mungkin lagi susah itu kali Kang ya, tenaga kerja mungkin. Nah, juga, oh itu jadi masalah juga ya. Masalah juga Pak biasanya. Oke. Biasanya varietas apa nih yang Dari seledi. akan budidayakan? Seledi itu kalau di Ciwidey rata-rata Bambi. Bambi. Ya.
bukan hanya Akang, berarti semua petani sawit Hampir semua rata-rata nanamnya BMB karena tergantung permintaan pasar juga gitu kan. Oke. Hampir nggak ada ya Kang kalau di sini yang Pasar memang senang Bambi. Bambi, iya Pak. Oh gitu ya. Soalnya Bambi ini kan dia varietasnya itu dirabut ya Pak. Oh, Bedanya kita kadang-kadang dengan wilayah yang lain ya Kang. Ya. Kita varietasnya yang biasa ditanam Kang Deden ini Pak. Dia jenisnya jenis dirabut. Kadang-kadang kalau di luar wilayah seperti di Garut Pak. Di yang lain itu disebutnya ada yang dikepel itu Ya. Pak. Itu seperti itu Pak. Kang Deden, katanya seledi Ciwidey ini beda. Ini apa yang membedakannya nih? Apa dari penampilannya atau daya simpannya? Kalau menurut pengalaman dari bandar gitu Pak, Ya. yang ngirim ke Oh, daerah impor dari bandar ya. dari bandar langsung, khususnya dari bandar yang bawa ke pasar Gintung, Metro. Beliau tuh emang bilangnya cuman yang bisa bertahan di perjalanan tuh dari sini, dari Ciwidey. Oh. Lebih tahan katanya. Iya, iya. Kebanyakan dari daerah luar gitu kan. Suka lonyot di jalan katanya gitu. Apalagi sekarang jalan udah mulus, itu udah ada tol, itu Iya. udah tambah cepat gitu ya. Walaupun tambah cepat tapi karena mungkin nggak tahan di perjalanan. Biasanya rusak juga ya. Iya, ke pasar rusak, pasar komplain, otomatis harga juga nurun Pak. Oke. Gitu. Memang susah ya nurutin pasar itu Iya. susah. Mereka nggak tahu gimana cara budidaya yang sulit juga ya. Tapi katanya juga memang dari warna juga Pak katanya beda ya? Nah. Beda ya? Warna lebih gelap kalau di gitu. Oh, lebih gelap, hijau gelap berarti ya. Lebih gelap, lebih keras katanya. Oke, bagaimana nih? Katanya sih ceritanya ini, saya dengar-dengar dari Kang Emil ini bisa sampai 35 ton nih. Masya Allah, alhamdulillah. Yang tadinya biasanya rata-rata mungkin 20 atau 25. Iya. Ceritanya Kang, gimana ya? Perawatannya atau apanya? Mungkin Soal perawatannya gimana nih? saya lebih ke empiris mungkin Pak, lebih ke Siap. pengalaman gitu kan. Ya. Soalnya kalau di sini rata-rata petani itu gak terlalu paham mungkin dari segi pengobatan. Jadi kebanyakan dari pas awal nanam tuh langsung dikasih fungisida yang punya efek samping ZPT gitu. Oh, iya. Iya, iya. Pertumbuhan kan jadi agak lambat gitu Pak. Golongan ajol-ajol gitu ya. Ya. Golongan azol-azolan kayak gitu. Oke. Terus aplikasi kalsium, nah mereka sadar. Bukannya mereka, saya juga sama. Akang sadarnya barusan apa sudah lama ini? Udah lama, cuman kita juga menyadari gitu kan, kalsium itu unsur hara yang bisa mengeraskan batang tanaman. Mungkin dari sana juga bisa mempengaruhi tingkat kekerasan di batang seledi itu sendiri gitu. Oke. Karena kalau dulu gitu Pak, kalau dulu seledi itu sebelum endemi, Ya. sekarang di kita penyakitnya kan udah macam-macam itu susah Oke. dikendaliin gitu. Udah susah ya? Iya. Kalau dulu tuh 45 hari, 50 hari bisa langsung kepanen. Kalau sekarang bisa nyampe 100 hari, 90 hari, walaupun itu standar dari perusahaan benih gitu. Memang 90 hari gitu kan Kang. Iya. Cuman sekarang kami rasa tuh ya nambah agak lama gitu. Oke. Karena terlalu banyak fungisida yang dipakai yang punya efek samping ZPT itu kan memperlambat Oke. pertumbuhan gitu. Biaya juga Kang ya? Biaya bertambah. Gitu. Cuman efeknya ya mungkin agak keras gitu ke seledinya. Iya. Bisa jadi seperti itu. Cuma pertumbuhannya jadi lambat ya. Nah, Satu lagi nanti mungkin Kang Emil ada yang mau tanyakan dari saya nih. Bagaimana nih pemupukannya? Nah, ini kan pemupukan. pembukaan dari pas olah lahan gitu. Oke, pupuk dasar, terus susulannya apa? Atau ada pupuk yang diaplikasikan dari daun, boleh ceritakan lah. Kalau buat pupuk dasar ya biasalah setelah olah lahan kita coba tebar pupuk kandang gitu kan. Oke, pupuk kandang. Pupuk kandang. Kotoran hewan ya. Ya, kohe. Nah, terus ditebar juga
sama apa S Amopos. Oh, SS Amopos. S Amopos. Ataupun misalkan petani yang lain suka pakai SP yang lain. Oke. Cuman nggak semuanya juga. Kawenan gitu ya, orang udah ada. Nah ini SS Amoposnya per 100 tumbang ini ngangge seberapa kilo kan? Rata-rata saya kalau saya sendiri gitu kan kalau dihitung per hektar tuh Oke. pakainya 150 kg. Oh, per hektarnya ya. Oke. Jadi tinggal dibagi. Oke, siap, Gitu. siap. Per hektar itu kan 700 tumbang. Ya. Berarti ya sekitar 20 kiloan lah ya. Ya, kurang lebih. Kurang lebih. Oke. Terus pupuk setelah dasar nanam kan cabut atau biji nih? Cabutan, Pak. Semai kan? Ya, semaian. Nah, itu setelah aplikasi pupuk dasar Amopos itu nanam setelah berapa hari kan? Aplikasi pupuk dasar kalau di sini petaninya tuh kejar waktu kayaknya, Pak. Kejar tayang kan? Kejar tayang. Kejar tayang. Jadi sabaran gitu. Nggak sabaran. Paling lama didiemin tuh seminggu. Oh, seminggu Seminggu. dari penaburan pupuk Iya. dasar itu. Rata-rata 3 sampai 5 hari itu langsung ditanam. Oke. Tapi nggak masalah kan? Ya, Aman kan? kalau masalah aman nggak aman ya di lapangan ya gitu aja lah. Apalagi kita kebanyakan pakai kohea kan. Oke. Penyakit kendala utama setelah penanaman tuh ya ceplok Mulai. akar biasanya. Betul, Ya, betul. ceplok akar kan. Saya sering itu bener Kang. Sering Pak di sini. Jadi banyak nyulam gitu ya. Iya banyak nyulam Pak masalahnya itu. Kadang-kadang ya asalnya salah satunya dari itu Pak. Kotoran hewan yang masih istilahnya mentah Pak. Baru Oke. kurang mateng lah. Nah, pupuk susulan berapa kali kan? Sampai mau panen. Pupuk susulan kalau misalkan nggak sempat nebar Amopos, saya tuh coba 1 minggu setelah tanam, nah dikasih Amopos Oke, gitu sama kalsium 50 kilo per hektar. Kalsiumnya pakai apa nih? Kalsium apa? Bukan kalsium, kalium. Oh, kalium. Kaliumnya pakai apa nih? Kaliumnya pakai MOP itu? iya, Atau tunggal ya, MOP. MOP. Terus pupuk berikutnya susulan, ada berapa kali susulan? Pupuk susulan tuh biasanya rata-rata 2 sampai 3 kali. Oke. Cuman kalau saya pribadi nyampe 3 kali, Pak. Oke, ngangge nono itu. Yang biasanya pertama, dipakai setelah 1 minggu ngasih SS Amopos, Oke. hari ke-15 sampai ke-20 kita kasih NPK Sprinter biasanya. Oh, sprinter. Oke. Berarti 2 mingguan ya, Ya. sprinter. Nah, kalau misalkan Sprinter nggak ada, ya saya coba akalin, Pak. Oke. Karena kan kita membutuhkan nitrogen yang lebih buat Agak proses tinggi vegetatif. gitu, oke. Terakhir Susun ngangge seberapa kilo tuh per sama, hampir sama, 150 kilogram. 20 kiloan. Kalau misalkan ada Karate Plus Boron kita tambah lagi. Oke, Sama Karate Plus Boron gitu. Oke. Terus yang berikutnya terakhir Yang kedua sama yang Sprinter. kedua, oke. Sama Sprinter kalau ada misalkan. Tapi kalau misalkan nggak ada Sprinter, diakalin pakai ditambah NPK Mutiara, Tambah ditambahin sama saya sendiri pakai ZA gitu. woi. Oh, Pakai ZA. Itu ilmu kita lah. Jadi untuk menambahkan N-nya gitu tambah ZA gitu Ya, karena kan kalau nitrogen tuh enggak, Hmm. saya tuh suka gariskan Pak. Soalnya kan apalagi yang sifatnya amoniak gitu kan. Ya, betul. ya amoniumnya. Takutnya jadi kendala baru lagi gitu kan. Apalagi musim hujan ya. Nah itu kan setelah pemasakan N terlalu tinggi, takutnya hama penyakit tuh bisa lebih rentan gitu Oke. datangnya. Pemupukan kedua ini umur berapa? Sebulan? Pemupukan kedua tuh kurang lebih umur 30 sampai 35 hari. 35. Terakhir, pemupukan terakhir? Terakhir 50 hari. Ngangge naon biasa? Biasanya pakai grower gitu. Grower? Iya, grower. Sama dosis sama ya? Dosisnya ditambah, Pak. Dosisnya ditambah. Jadi berapa? 200? Jadi 250 Wih, kilogram per hektar. Oke. Ditambah mungkin bisa tambah sama Karate Plus Boron sama MOP juga. MOP juga. Berarti biar batangnya keras ya. Nah, kita juga lebih nyari ke bobot sih Oke, sebenarnya. bobotnya dapat juga ya. Iya. Berarti habis itu ya tinggal nunggu panen lah ya sama Nah. perawatan pestisida atau hama. Oke, jadi sahabat Mutiara ada 4 kali memberikan pupuk dasar, susulan 3 kali. Susulan tiga. Oke, Kang Emil, yang ada yang mau ditanyakan, monggo Kang Emil. Nah, ini Pak, tadi kan yang pemupukan 4 kali udah ya Kang. Dijelaskan, mungkin ini berketaburan mungkin Kang ya. Oh iya, lebih ketahuan. Nah, ini tadi menurut Pak kata Pak Herman juga
ada nggak sih Kang ya tambahan pupuk susulan dari atas mungkin lewat daun itu? Pasti ada. Apa aja ini? Apa aja nih? Mulai dari fase vegetatif. Vegetatif ya. Nah, mulai dari fase vegetatif kita tuh ngasih pupuk foliar yang kandungan P-nya agak tinggi. Oh. Seperti MAP gitu kan. Oh, MAP, ya. Seperti MAP. Karena kan fase pertumbuhan kita perlu akar yang cepat panjang, Iya, iya. batang, daun yang bisa lebih kekar, lebih kuat gitu Pak. Ya. Betul, fosfatnya. Untuk anakan juga mungkin Kang? Ya, anakan terutama tuh yang paling dicari buat petani seledri sekarang anakannya. Anakannya. Anakannya biar Ngembang. Lebih ngembang itu lebih berbobot gitu kan. Oke. Terus setelah kasih MAP, setelah lepas dari 35 hari itu kita coba ganti ke MKP. Oh, MKP. Oke. MKP. Ganti ke MKP. Kalau misalkan udah besar, kita coba alihkan lagi ke kali nitra. Oke. Lebih ke kalium gitu, Oke. sama nitrogen. Cuman nitrogennya kan kecil kalau di kali nitra. Ya, biasa. betul. Bentuknya pun nitrat ya. Selang 2 minggu sekali kita coba masukin unsur mikronya juga. Gitu. Unsur mikro sama makro sekunder. Mesti pitoplex apa? Ya, melalui Vitoflex. Biasanya tuh di rolling, Kang. Oh, Kita rolling. gimana Kang? Dalam Misalkan minggu pertama MAP masuk. MAP ya. Minggu pertama MAP masuk selang 3 hari karena di sini cuaca kalau sekarang kan cuaca hujan. Susah ya. 3 hari sekali Pak penyepraian. Oh, intervalnya ya Kang. Iya, 3 hari sekali. Bahkan kemarin sempat ada yang tiap hari tuh. Hujan itu ya. Udah tiap hari hujan, tiap hari penyepraian. Makanya berat nih sebenarnya. Cuman ya mau gimana lagi gitu kan. Iya, iya. Yang penting barang kita bisa Aman seledri gitu ya. kita bisa aman gitu. Nah, untuk memenuhi makro sekundernya gitu kita masukin mag S-nya Pak. Oh, mag S. Oh, mag S. Mag S. Ya, Iya, ya, iya. Mg sama sulfur Iya. ya. Buat transporter nitrogennya gitu kan. Oke, Soalnya kadang-kadang kalau musim hujan kayak gini matahari juga Oke. ngumpet-ngumpet gitu kan. Simat emang kurang ya. Iya. Ngumpet terus ya. Iya. Oke, Kang. Hama penyakit ini yang paling ditakuti oleh petani seledri khususnya lah. Hamanya apa, terus penyakitnya apa nih Kang? Boleh cerita dong. Kalau hama penyakit yang paling ditakutin tuh yang pertama dari fase vegetatif itu yang tadi coplok akar tuh. Coplok akar ya, Kang? Salah satunya coplok akar. Iya, yang pertama. Terus kalau buat yang di daun serangan jamurnya itu lebih ke septoria Oke. gitu. Kadang-kadang juga Emang nyerangnya dari daun dulu ya? dari daun dulu. Dari daun dulu. Karena kan Itu emang bisa fatal Kang? setahu saya pengalaman saya tuh septoria bisa semalam tuh bisa kena semua Pak. Habis. Dari misalkan 5 lembar daun tuh kita nggak bisa kendaliin, besoknya tuh udah ke semua, Nambah lagi ya Kang. nambah lagi. Kayak bom nuklir gitu. Iya. Luas gitu. Kadang kalau saya lihat ya Kang, sampai lebih dari 50% ya Nah itu serangannya itu Pak memang ya. Itu memang penyakit yang ditakuti ya. Iya, ditakuti. Ditakuti lah. malahan ada yang sampai nggak kepanen gitu Pak, yang ngerinya tuh. Kalau misalkan udah kena ke bagian pucuk yang paling kecil gitu kan, ya udah. Biasanya pengendaliannya gimana Kang? Ya kalau bisa pencegahan dari awal. Oh dari awal memang. Dari awal. Oh pengolahan tanah gitu. Ya, dari proses pengolahan tanah, terus kita aplikasi kalsium langsung di tanah buat menjaga stabilan pH gitu kan. Oke, apa dolomit gitu ya. ingatan gitu ya. Kayak dolomit gitu kan, karena ngandung kalsium sama magnesium Oke, gitu kan. oke. Terus jarak tanam itu berpengaruh juga Tanah. Pak. Ya, Yang ideal berapa tuh? jarak tanam. Kalau buat musim kemarau yang ideal tuh 30 sebenarnya. 30. Kalau Musim hujan Oh, maksudnya. musim hujan. Musim hujan 30. Kalau Musim kemarau bisa agak dirapetin gitu kan. 20 atau 15. Iya, karena 20 ya. kalau misalkan terlalu lembab juga kan bisa Jamur. membuat jamur mudah berkembang gitu Pak. Iya, iya. Itu yang kita akan. Terus hamanya. Kalau hama musim penghujan jarang Pak. Paling ada 1-2 kayak Tulis gitu ya. ulat ya hama tulis. Terus kalau masa awal penanaman tuh ulat tanah tuh. Oh, ulat tanah. Ulat tanah, ya. Ulat tanah. Oke, oke. Pilot bungal kalau di sini. Pilot bungal. Iya. Soalnya dia malam keluar, siang ngumpet ya di Iya. tanahnya. Kayak gitu, Itu Pak. makanya disebut ulat tanah.
ada orang bilang ulat tentara juga itu Kang, karena borelang-borelang kayak Iya. tentara. Belang. Iya belang. Oke, tadi memang paling ditakuti itu ya jamur yang nyerang awalnya dari daun ya, Ya. bisa nyebar luas. Nih kalau kayak musim hujan gini, biasanya apa di saungi apa di apaan ini? Ya. Seledinya kan itu. Bagusnya sih kalau misalkan kita padat modal ya enaknya ditutupin gitu. Asik. Enak. Oh, Kalau kita padat modal mah. Cuman karena biaya operasional yang berat lah gitu buat petani kecil. Ya pengakalannya itu. Yang pertama jarak tanam, Jarak yang kedua tanam, pencegahan gitu kan. Yang ketiga bukan cuma jamur doang kan yang masuk Oke. ke seledi itu hama tuh. Penyakit Bakteri juga ada. bakteri juga masuk. Tadinya ke kayak Pseudomonas gitu kan, Oke, oke. Xanthomonas gitu. Nah, oke. Jadi kebanyakan kalau petani yang lebih waspada gitu kan, dari kecil udah masuk tuh kayak bakterisida, Pencegahan gitu ya. kayak bakterisida ataupun fungisida yang bisa dua aktif gitu kan, sama Oke, bahan bakterisida aktif juga gitu ya. Oke. tapi paling sering kalau saya lihat ya Kang, kayaknya lebih ke fungisida mungkin ya. Banyak Iya, yang pakai gitu Pak. Apalagi musim hujan ini ya. Iya Pak. Ya kita butuh rain cover juga gitu buat buat hujannya. Oke. Memang ya mungkin saran dari kami dari saya itu ya kalau di musim hujan memang kuatkan kaliumnya aja Kang. Kaliumnya mungkin terus nitrogen kurangi ya. Terus kurangi nitrogen yang sumbernya dari amonium Betul Pak. ya. Jadi itu aja sebenarnya untuk mencegah supaya daya tahan tanaman lebih kuat. Biasanya kita sih kalau di tanaman itu 2, 1, 3 kalau musim kemarau. Mungkin kalau di musim penghujan itu 2, 1, 4. Yang 4 ini 4 bagian kalium, 1 bagian fosfat, 2 bagian nitrogen. Itu kalau misalnya Akang nitrogennya 2, kaliumnya 2 itu nggak imbang. Karena kalium ini sebagai transportasi semua hasil metabolisme tanaman itu kayak kontainer lah. Dia didistribusikan oleh bantuan kalium. Nah, kalau kaliumnya kurang nggak bisa, makanya Daya tahan tubuhnya ya, juga kurang. banyak yang kolap. Terus tadi saya setuju mikro itu emang penting ya. Mikro juga akan membantu daya kerja dari makronya ini, nitrogen, fosfat. Oke, mungkin kami ada yang mau tanya lagi. Betul Pak, memang mungkin menambahkan mungkin Pak ya. Memang betul tadi Pak Hermain bahwa kalium ini di musim hujan sangat penting Pak. Ya. Apalagi kan sering ya Kang kita lihat karakter daun yang kaliumnya terpenuhi biasanya kan lebih tebal ya Kang. Lebih tebal. Lebih tebal. Biasanya dia itu apa Pak di sini nggak gampang terserang penyakit memang. Biasanya seperti itu ya Kang. Agak tahan, lebih tahan, Lebih tahan ya. lebih tahan. Makanya kalau pas vegetatif masuk ke generatif, saya suka lepas. Walaupun misalkan sifatnya nitrat gitu kan, Oke. kayak MAP Iya, iya. gitu kan. Tapi saya coba Kali nitrat lepas dulu gitu. gitu kan, yang ada nitrogennya. Coba ke MKP dulu, Oke. gitu. Terus juga kadang-kadang kan tanaman sayur ini kan punya batang juga ya. Nah, Kadang-kadang Pak memang petani di sini kan taunya kan sayur itu tanaman sayur daun. Wah, amoniumnya ditinggiin Pak. Tahu-tahu kan kadang-kadang daunnya rebah Ya. gitu kan. Kayak gitu Pak. Kurang kokoh lah ya kan. kurang kokoh. Apalagi nggak ada asupan kalsium sama sekali gitu kan Pak. Oke. Ya, lebih mudah rebah gitu. Lebih mudah rebah, lebih mudah terserang penyakit gitu kan. Karena mungkin ketahanan dari jamurnya juga berkurang gitu. Iya, oke. Nah, sekarang pasca panen nih, saya akan dikit. Kalau kita pasar akan tentu ada penampungnya kan? Apa dibawa sendiri? Enggak ya? Nggak ke penampung lah, ke Penampung. bandar gitu. Ke bandar. Oke. Nah, sekarang pasca panen, ya kadang-kadang kita kan lalai lah gitu ya. Lalai, tanam bagus, apa bagus, pas panen, pasca panen itu kadang-kadang jadi masalah. Nah, ini Iya, Pak.
pengemasan dalam panen ini seperti apa kalau seledi di sini Kang? Kalau seledi di sini panennya itu sistem cabut kan Pak. Cabut Jadi bukan akar berarti ya, cabut akar semua ya. cabut akar, terus biasalah Diikat gitu ya. diikat biasa. Jadi nggak ada perlakuan khusus kayak gimana pengemasannya gitu. Oke. Dan itu emang standar SOP-nya dari pasar emang suka kayak gitu. Berarti, berarti kayak gitulah ya. Kolian gitu. Kolian. Mm-mm. Satu koli itu bisa berapa kilo tuh Kang? Itu bisa dari 30 sampai 1 kuintal lebih bisa. Satu kintal. Tergantung permintaan pasar juga. Waduh, satu Gitu. kintal ngangkatnya pakai forklift itu. Mungkin di pasar yang ngebedain lebih ke itu ya Kang, katanya ada barang yang super sama yang biasa, gimana itu Kang? Ya, karena satu pasar sama pasar yang lain beda permintaan kan Pak. Oh, Dari- akang sortir atau grading gitu ya? Atau gimana? Jadi kita tuh tergantung mau kapan dipanennya ini seledi. Bisa misalkan dari 40 cm sampai 60 cm. Nah itu maksudnya ke Bandar Lampung. Oh, berarti itu termasuk Grade udah bagus itu berarti. Nah, super. Super berarti ya. Masuknya super. Kalau misalkan lebih dari 60 cm masuknya ke pasar kita, ke Tangerang, Bekasi, Bogor, Jakarta masuknya. Cibitung, Cibitung. Caringin gitu. Jadi kalau misalkan perbedaannya tuh kalau lebih tinggi tuh lebih berat kan seledi. Oke. Kalau selisih harga 1.000 2.000 bisa tertutup sama bobot dari seledi itu sendiri gitu. Ya, Jadi memang nggak ada perlakuan kemasan pakai kotak kayak tomat Nggak ada. itu atau kardus. Jadi emang diikat begitu saja ya. Iya. Nanti dari pihak pasar yang Yang ini mah yang ngatur pengemasan. lah gitu Iya. ya. Biasanya suka dirapetin sama uang daun. Oh, Di pasar tuh. dipaketin ya, ya. Kang. Saya Dipaketin. juga Dipaketin. pernah lihat bahwa bang daun sama seperti seledi, kemasannya diikat juga. Iya. Gitu. Iya. Oke. Dan kadang-kadang Pak itu si harga juga ya Kang. Kadang-kadang si petani bandar yang ngambil seledri, dia juga ngambil juga bawang daunnya Pak. Gitu. Dia bisa substitusi harga ya? Iya. Saling nopang. Berarti bukan hanya budidaya aja yang tumpang sari berarti. Iya. Bandar juga sama. Karena jual pun tumpang sari gitu ya. Nah, dari segi usaha nih Kang, modal dengan keuntungan ini untuk seledi seperti apa Kang? Kalau buat modal khususnya 100 bata lah kita Hmm. skala kecil ini 100 bata. kalau saya hitung dari Modal berapa nanti keuntungan berapa? hitungnya dari per tumbak ya. Oke, pertumbak. Contohnya terakhir lah saya kemarin sempat nanam 50 tumbak tuh biasanya sampai 10 tuh. 10 10 juta rupiah. 10 juta. Kalau buat di sini gitu kan. Misalnya tiap daerah tuh berbeda kan Pak. itu biayanya ya? Biaya dari awal sampai panen. Bahkan misalkan kalau orang lain saya dengar bisa lebih gitu. Oh. Makanya buat petani itu, buat saya sendiri gitu kan. Kita tuh nyoba gimana caranya supaya bisa menekan biaya operasional di lapangan gitu. Mantap. Itu besar sekali Kang. 1 hektar bisa 120 jutaan. Ininya biayanya. Dihitung dari pertama kali tenaga kerja kan Pak. Oke. Tenaga kerja itu per orangnya misalkan sekian puluh ribu, belum lagi pupuk kandang itu kan. Oke. Pupuk dasar kayak Itu 10 juta itu udah total lah ya. udah semuanya sama pestisida. Nah, dari 50 tumbak itu hasil panennya berapa kilo? Dari 50 tumbak tuh kalau normal musim penghujan, kalau normal gitu Pak, Ya. bisa nyampe 2 ton lebih. 2 ton. 2 ton lebih. Cuman Kali kalau sekarang rata-rata nyampe 1,5 ton juga udah syukur sekarang. Oke, kita ambil alitnya aja, kecilnya. Ya. 1,5 ton. Berarti kalau 10 juta, waduh. Makanya Kita harus punya harga yang bagus. Iya, Pak. iya. Makanya rata-rata kalau enggak nyampe 8 sampai 10 ribu petani enggak punya. Berat ya.
gitu. 1,5 ton kali 10.000 Memang aja udah Pak gini, udah- saya sukanya Kang Deden ini Pak, dia salah satu petani milenial dan juga petani cerdas ya Pak. Ya. Dia potensinya bisa lebih daripada itu Pak, di atas rata-rata. Katanya lebih dari 6 ton ya Kang. kita ngejar, berarti ngejar produksinya gitu lah. Ya. Kalau masalah harga udah buang saja lah gitu. Pak, masalah harga bukan kita yang ngatur kan Pak. Iya betul. Susah kita minta harga bagus pun ya Iya. pasar yang ngomong kan. Iya iya Pak. Makanya buat saya sendiri gitu kan Pak, gimana caranya supaya bisa menekan biaya operasional di lapangan gitu. Kalau bisa harga 8.000 kita masih punya untung Untung ya. kalau bisa gitu kan. Ya. Dan saya sendiri menyadari kenapa bisa seberat ini gitu kan, karena ya rata-rata petani mungkin bukan semuanya gitu kan, Iya. tapi mungkin kebanyakan kita tuh semuanya otodidak gitu, Otodidak ya. otodidak, nggak tahu rumus kimia gitu kan, aplikasi pestisida, jangan pestisida pupuk gitu kan, Aplikasi Kohe gitu iya, apalagi kohe gitu kan, Iya. itu kalau kohe, Murah, karena murah hajar terus gitu. iya, ajar terus pakainya nggak pakai ukuran gitu kan. Iya. Yang penting sekian truk, sekian 100 tumbak, sekian truk. Kadang-kadang satu truk tuh dikasih 100 tumbak. Oke. Ya. Ngeri gitu. Ukurannya kira-kira ya. Iya, kira-kira aja. Jadi nggak Kira-kira penuh gitu. nyampe goyang tuh tanah tuh. Mungkin bisa setebal gini gitu ya. Nah, yang saya ngeri itu bukan yang ngeri sih. Kebanyakan kan di sini kohenya kohe ayam. Oke, itu yang Kalau jadi misalkan catatan ya. punya kambing itu malah jarang yang dipakai gitu. Jadi yang Kan dari kopi itu kan ada yang apa sebetulnya? Pitik, ada titik yang baterai. ya. Yang mana Kang biasanya yang dipakai di sini? Kalau tergantung petaninya. Tergantung petaninya, ada yang suka baterai, yang suka pitik gitu. Oke. Kalau buat saya sendiri, saya lebih aman ke pitik Pak, Oke. karena kandungan kohe ayamnya kan lebih sedikit Lebih gitu, sedikit. buat sendiri gitu. Oke. Tapi kok banyak juga yang wah enakan baterai, tenaganya lebih gede gitu kan. Iya. Tapi kadang-kadang juga masalahnya juga gede Kang. Iya. Itu tadi kan Heeh. busuk akar gitu kan. Iya besok akar ya. Kendalanya tuh. Ya, kita nggak melarang untuk penggunaan bahan organik ya. Oke. Yang penting selama dia sudah matang. Ya. Sudah matang ya Pak. Sudah matang itu cirinya apa? Ya tidak berbau kan gitu. Terus warnanya sudah hitam. Hitam, ya. Terus kalau kita tangan masuk itu nggak panas. Itu artinya bahwa kohe itu atau Sudah Ya. matang ya. jangan dari kandang angkut truk. Nah, ini kan kadang-kadang petani kan ya itu tadi nggak sabaran. Iya, iya Pak. Rebet meong. Gorong gusuh. Udah panen 3 hari, 5 hari udah nanam lagi ya kan? Iya. Kayak yang kejar setoran gitu. Udah setoran gitu. Cuman ya saya juga coba ngakalin juga gitu Pak. Oke. Coba ngakalin juga setelah aplikasi penebaran pupuk kandang biasanya suka dikasih dekomposer gitu, Oh, ya. supaya proses pematangan pupuk kandangnya lebih cepat. Fermentasinya lebih cepat. Iya, Disemprot apa di kocor? disemprot Pak. Kalau saya sendiri disemprot. Oke. Jadi disemprot begitu saja ya. Iya. Setelah aplikasi kita semprot. Gitu. Nah, terus sekali lagi nih sebelum nanti sebelum kita tutup. Tadi kan yang 50 tumbak itu sekitar 10 jutaan. Iya. Kita hitung ya kalau 1,5 ton harganya kalau 8 juta kan sekitar 12 ya. Iya. Berarti ya selama kurang lebih 2 bulan kan. Iya. Minim juga kan. Nah, itu ngerinya Pak. Malahan kalau kita hitung kalau misalkan dikasih harga 8.000 lebih enakan yang buruh taninya malahan. Oh, buruh tani ya. Kita petaninya belum tentu sebesar pendapatan buruh tani Oke. gitu. Pengalaman Akang bisa produksi paling tinggi selama nanam seledri berapa ton? Paling tinggi itu dari 80 tumbak tuh bisa nyampe 11 ton. 11 ton. Paling 11 kali 80 tumbak. Kalau kali harga sekarang gitu kan. Ya, itu bisa 11 ton ya. 11 ton 80 tumbak ya Kang? Berarti sekitar 90-an itu. Wah, 90 tonan per hektar. 90 ton ya Pak. Ya, Kirang langkung lah itu. kurang lebih lah. Cuman ya
seledri juga yang digedein Pak. Yang 90-80 Itu kan cm. kalau boleh ini nanya lagi Kang. Itu kemarau apalagi musim hujan? Kemarau musim hujan juga hampir sama, tergantung pernah kena serangan penyakit atau enggaknya gitu. Oh, Karena gitu bobot seledri itu dari daun tua Pak. Oh, sebenarnya. daun tua ya. Kalau daun tua kebuang, otomatis Oke. bobotnya berkurang. Bobotnya kebuang. Selama dia nggak kuning atau nggak rusak, ya nggak usah dibuang. Ya. Terakhir sebelum closing nih, ada pesan untuk sahabat Mutiara supaya budidaya seledri itu lebih baik. Silakan Kang, pesannya apa? Mungkin buat sahabat Mutiara semuanya gitu kan, yang mencoba membudidayakan seledri, yang pertama ya kita mesti lebih banyak belajar lah, Oke. yang utama gitu kan, karena saya sendiri merasakan jadi seorang petani yang tipikalnya otodidak gitu Pak, Oke. mencari sendiri gitu kan, bahkan dari pupuk juga kita nggak tahu apa tuh NPK gitu. Iya. Ngerinya kan, Oke. nitrogen apa, fungsinya buat apa, fosfor, kalium buat apa, yang sifatnya mikro gitu kan, mikro esensialnya, makro sekunder apa, makro primer apa gitu kan, kita nggak tahu kebanyakan. Saya juga baru kesini gitu kan tahunya. Nah, dan saya coba aplikasikan buat memperkecil biaya operasional. Iya. Pengetahuan seperti itu juga mempengaruhi gitu kan Pak. Oh iya betul. Besar pengaruhnya gitu kan. Kita tuh nggak asal mupu, nggak asal ngasih fungisida gitu kan. Kayak penyakit kita mesti tahu penyakit di seledri itu apa aja gitu kan. Takarannya berapa? Nah, takarannya berapa? Jadi nggak asal main hajar gitu. Kalau dulu saya sendiri, misalkan dosis 1 mili per liter, nggak mempan 1 mili per liter, hantam 5 mili, hantam 10 mili per liter gitu. Itu kan pemborosan juga. Ya, termasuk mungkin jadi kendala utama di Ciwidey sendiri, kenapa biaya operasional jadi besar, khususnya di pestisida. Mungkin karena ketidaktahuan itu ya. Efek ketidaktahuan, jamur meregenerasi terus, otomatis membentuk sistem imun tersendiri kayaknya. Tambah pintar gitu itu. ya, jamurnya. Makanya kita mesti lebih pintar dari jamur. dari penyakitnya itu sendiri gitu. Oke. Nah, intinya ya kita mesti lebih banyak belajar lah Pak. Mesti lebih banyak berkonsultasi sama agronomis gitu kan. Nah, seperti saya sendiri ke Kang Kamil gitu kan. Banyak nanyain, banyak protes, malahan kita banyak protes gitu. Ini pupuk ini nggak keluar. Gitu Pak. Oke. Jadi intinya ya itulah, lebih terbuka lah. Kita lebih terbuka. Mesti kalau bisa mesti saling topang gitu. Antara sesama petani, jangan malu buat bertanya dan jangan malu buat memberitahu gitu. Saling melengkapi gitu. Nah, itu intinya kalau pengen sama-sama gitu kan. Ya kalau misalkan komoditas seledri bagus buat pasaran luar, nggak ada ruginya gitu kan Pak. Betul. Gitu. Harganya bisa bagus ya. Ada harganya juga bisa lebih unggul, lebih bagus gitu. Ya cuman karena pemikiran manusia itu berbeda-beda gitu kan Pak. Jadi ya itu buat sahabat Mutiara yang mencoba lebih kritis gitu kan. Mencoba lebih kritis, mencoba ingin mempunyai hasil dan lebih bagus ya. Dan kualitas yang lebih bagus. Harus banyak belajar. Nah, harus banyak belajar. Oke, terima kasih Kang Deden, terima kasih Kang Emil. Mudah-mudahan keberadaan Kang Emil ini bisa membantu para petani di Ciwidey, khususnya petani seledri ya. Oke, sekali lagi terima kasih Kang Deden. Jadi sahabat Mutiara, sampai di sini bicara tani episode 121 ini ya. Sebelum closing saya akan sedikit merangkumkan atau menyimpulkan lah. Jadi dalam budidaya apapun ya, khususnya seledri, tadi Kang Deden bahwa yang pertama adalah harus diperhatikan itu pengolahan tanah ya, terus pemberian pupuk dasar terutama kohe atau kotoran hewan atau bahan organik. Berikanlah kotoran hewan atau bahan organik yang sudah matang. Tadi Kang Deden ada pakai fermentasi ya. Jadi intinya pengolahan tanah, terus pemupukannya di musim hujan itu akan berbeda dengan pemupukan di musim kemarau ya. Jadi intinya nitrogennya kalau kemarau bolehlah ditambah, tapi kalau musim
penghujan itu dikurangi. Terus jarak tanam tadi ya, musim penghujan ya idealnya 30 kali 30, kalau musim kemarau agak disempitkan mungkin 15 atau 20. Terus pemeliharaan ya, tadi Kang Deden lebih baik mencegah ya daripada nanti kalau sudah parah susah. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Sahabat Mutiara, jika bicara tani episode ini dirasa bermanfaat, silakan bagikan video ini sebanyak-banyaknya di media sosial Anda supaya menjadi motivasi kami ke depannya untuk memproduksi lebih banyak lagi video-video edukasi kami lainnya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel NPK Mutiara TV, dan jangan lupa pentung tanda loncengnya. Media sosial kami lainnya bisa dilihat pada deskripsi video atau layar Anda saat ini. Stay healthy, jaga jarak, sampai jumpa dan tunggu terus episode Bicara Tani berikutnya. Terima kasih sahabat Mutiara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mutiara. Salam Mutiara. Wah, 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 hasil panennya memang luar biasa melimpah ruah. Pakai mantra apa sih, Bu? Oh, bukan mantra, Pak. Saya pakai pupuk mutiara. Sanggup membuat tanah menjadi subur berkat pupuk termasyur. Sanggup membuat hasil panen melimpah, apalagi yang diragukan. Pupuk mutiara, janganlah kau lupa. Pupuk mutiara, khasiatnya sungguh hebat. Ingin hasil panen melimpah, pupuk mutiara memberikan kenyataan. Yang jelas, pupuk mutiara kini formulanya lebih maju dengan kadar pilihan 16 16 16, 15 15 15, 15 9 20, 13 13 24, 9 25 25 dan lain-lain. Pupuk ini cocok untuk tanaman hortikultura, pangan dan perkebunan. Ingat, pupuk mutiara berlambang burung dari PT Merauke Tetap Jaya.